Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Diku 29. Di video saya sebelumnya tentang cara mundur yang saya bagikan, apakah harus menginjak pedal gas atau hanya memainkan pedal kopling. Nah, di video itu saya jelaskan mundur kalau hanya di tempat yang datar, di tempat yang rata, apalagi jalannya halus, kita cukup memainkan pedal kopling saja tanpa harus menginjak pedal gas. Kalau mundurnya itu sedikit menanjak, kita bisa menambah pedal gas. Menambah pedal gas artinya kita bisa menginjak halus sedikit pedal gasnya ya untuk memberikan dorongan. Ada komentar di sana, Pak D gimana kalau mundurnya di jalan yang menanjak? Nah, di video kali ini saya akan bagikan cara mundur di jalan yang menanjak. Artinya kita menanjak tapi jalannya mundur, Lur. Kalau biasanya kita bikin video itu yang dinamakan stop and go, itu kan menanjak, jalannya tetap kita ke depan. Tapi ini menanjak tapi kita jalannya mundur. Gimana caranya? Di depan sana itu ada turunan, saya akan turun dulu, nanti akan berjalan mundur untuk naik kembali. Nah, ini turunan lur ya. Ini turunan ya. Walaupun tidak terlalu tajam, tapi ini turunan lumayan panjang turunannya. Nah, ini sudah menurun ya. Buktinya apa Pak D kalau ini sudah menurun? Oke, kita buktikan di sini. Saya netralkan. Nah, netral ini ya, netral ya. Netral. Pedal kopling sudah tidak saya injak. Pedal rem sudah tidak saya injak. Saya lepas pedal kopling, saya lepas pedal rem total. Mobil masih melaju. Artinya memang ini jalan benar-benar menurun. Oke. Nah, dari sini ya, dari sini saya akan berjalan mundur. Dari sini. Mungkin suatu saat Anda sebagai seorang pengemudi akan menemui hal ini. Kita sudah berjalan di jalan yang menurun, lalu tiba-tiba kita harus berhenti di situ karena mungkin kita kebablasan. Kalau kita mau putar balik, mungkin putar baliknya tempat terlalu jauh. Tempat untuk kita putar balik itu terlalu jauh ke depan. Dan adanya di belakang kita yang jaraknya lumayan dekat. Di situ artinya kita harus berjalan mundur untuk menuju tempat putar balik. Suatu saat sebagai seorang pengemudi pasti akan menemui hal ini, Lur. Dan di sini saya bagikan cara berjalan mundur di sebuah tanjakan. Ya, kita mulai ya. Kita mulai. Kita sudah diturunkan handremnya, kita masih injak pedal remnya. Kalau kita lepas pedal remnya pasti berjalan maju. Ya. Ya, bisa dilihat ya, ini berjalan maju. Kita injak pedal rem di sini. Injak pedal kopling penuh. Turun pakai gigi mundur. Ya, masuk gigi mundur. Mentok ke kanan, lalu tarik ke belakang. R. Ya, setelah itu jangan dulu lepas pedal remnya. Angkat dulu pedal koplingnya pelan-pelan. Ya, angkat dulu pedal koplingnya pelan-pelan, baru lepas pedal remnya pelan-pelan. Nah, ya, ini sudah berjalan mundur. Tapi berat Pak D, tanjakannya terlalu curam. Oke, kalau tanjakannya curam, caranya seperti ini lur. Kopling penuh, masuk gigi mundur, R, ya, angkat pedal kopling separuh, seperti kita mainkan setengah kopling.
Seperti kita mainkan setengah kopling. Ya. Ini mobil sudah tidak berjalan ke depan karena sudah main setengah kopling dengan menggunakan gigi mundur ya. Angkat pedal koplingnya pelan-pelan, bantu injak pedal gasnya tipis. Tipis saja, sambil perhatikan kaca spion kiri kanan. Nah, seperti ini lur. Akan tetapi bedanya ini kalau menurut saya pribadi. Bedanya kalau kita menggunakan setengah kopling di jalan yang menanjak, ya, kita bisa melepas pedal koplingnya total dengan menggunakan gigi satu untuk menanjak. Tapi ini saya sarankan khususnya untuk pemula. Saya sarankan khususnya untuk pemula. Kalau menggunakan gigi R dengan setengah kopling, setelah mobil berjalan mundur, kopling jangan langsung dilepas total. Artinya kaki kita bisa tetap standby di atas pedal kopling. Ini untuk berjaga-jaga. Karena apa? Kita terbiasa berjalan maju, tidak terbiasa berjalan mundur. Jadi cara muter setirnya menempatkan bodi mobil kita antara berjalan ke depan dan ke belakang, maju dan mundur itu berbeda. Takutnya bagi pemula saat kita berjalan mundur tiba-tiba kita gerakkan setirnya, lalu tiba-tiba di belakang kita ada objek yang melintas, entah itu anak-anak atau motor atau apapun itu, kita kaget, kita grogi, spontan kita injak pedal gasnya, kita lupa menginjak pedal koplingnya, fatal nanti jadinya loh. Jadi saya sarankan seperti ini, khusus untuk pemula ya. Kalau sudah mahir mungkin sudah paham. Ini sudah masuk gigi mundur, angkat kopling separuh, mobil sudah tidak meluncur ke depan, pindahkan kaki kanan ke pedal kopling sambil diinjak halus pedal gasnya, angkat sedikit demi sedikit pedal koplingnya. Nah, ini jangan dilepas total. Kalau bisa, khusus untuk pemula yang masih belajar, biarkan kaki kiri kita berada di atas pedal kopling. Biarkan, nggak apa-apa. Ya. Nah, gitu lur. Kalau mau cepat seperti apa? Kalau mau cepat, angkat pedal koplingnya sedikit, langsung injak pedal gasnya. Nah, walaupun ada raungan suara di mesin kita, itu nggak apa-apa. Ada sedikit raungan suara mesin mobil kita, itu nggak masalah. Tapi kalau masih belajar, masih belum bisa menguasai sepenuhnya cara mundur, mending kita belajar pelan-pelan. Angkat sedikit pedal koplingnya, bantu injak pedal gasnya tipis. Dan kaki kiri kita jangan kita angkat total dan kita turunkan total dari pedal kopling. Biarkan berada di atas pedal kopling sedikit. Sementara waktu biarkan di atas pedal kopling. Ya lur ya. Jadi itu caranya, itu cara saya yang biasa saya pakai dan saat ini saya bagi ke Anda semua. Ini yang terakhir kita coba di tanjakan yang sedikit lebih tinggi. Kita akan, kalau ini kita maju menanjak, kita akan turun dari sana, lalu kita akan berjalan mundur. Ya, ini lebih tinggi lor. Ini lebih tinggi. Oke, saya akan putar balik dulu ya. Nah, oke ya. Saya akan turun. Ini saya sudah di jalan yang tadi, yang tanjakannya sedikit lebih curam, sedikit lebih tinggi. Saya mulai turun di sini. Saya akan berhenti sedikit ke bawah. Di sana saya akan berhenti dan kita praktek lagi cara mundur di tanjakan yang sedikit lebih curam atau sedikit lebih tinggi. Nah, di sinilah ya. Di sini ya.
Oke, di sini kita berhenti dulu. Ini tidak menggunakan rem tangan, hanya menggunakan rem kaki. Injak kopling penuh, masuk gigi mundur, angkat pedal koplingnya, pindah kaki kanan kita pindah pelan-pelan ke pedal gas. Angkat pedal koplingnya, langsung dibantu injak pedal gasnya. Karena ini mundurnya sedikit lebih tinggi, jadi memang perlu bantuan kita sedikit lebih kuat, lebih dalam untuk menginjak pedal gas. Karena kalau kita injaknya tipis saja, itu nggak kuat lur. Mesinnya akan ngorok, krok 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 gitu. Makanya kita injak sedikit lebih kuat. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya lur ya? Nah, seimbang ya. Seimbang ya lur ya. Antara melepas pedal kopling dan menginjak pedal gasnya. Kalau di tanjakan yang sedikit lebih tinggi, kita berjalan mundur. Jadi saya harap video ini bisa memberi jawaban untuk saudaraku yang berkomentar, bertanya kalau berjalan mundur di tanjakan seperti apa. Untuk pemula, saya ingatkan kembali tetap semangat, semangat, dan semangat. Kita selalu praktek, kita selalu belajar, latihan di jalan raya, jalan dalam, belok kanan, belok kiri, agar semua ilmu yang sudah kita pelajari bisa lebih kita pahami lagi. Tetap semangat untuk pemula, semangat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mantap.